semuanya, balik lagi bareng saya. Di video kali ini saya bakal bahas tugas UAS Computer Vision saya, yaitu bikin model yang bisa mengklasifikasi 5 jenis hewan cuma dari gambar, pakai teknik transfer learning dengan arsitektur MobileNet V2. Nah, dataset yang saya pakai judulnya yaitu Animal Image Classification 5 Species yang saya ambil dari Kaggle. Nah, di video kali ini saya bakal jelasin prosesnya step by step, mulai dari import library sampai modelnya jadi dan bisa dipakai buat nebak gambar hewan baru. Jadi tonton sampai habis ya. Nah, di sel pertama ini saya install dan import semua library yang dibutuhkan. Ada NumPy dan Matplotlib untuk pengolahan data dan visualisasi, TensorFlow keras sebagai framework utama untuk membangun modelnya, lalu scikit-learn untuk evaluasi seperti classification report dan confusion matrix. Di sini juga saya cek versi TensorFlow dan ketersediaan GPU supaya proses training nanti bisa lebih cepat. Nah, untuk sel yang kedua ini fungsinya yaitu mengunduh dataset langsung dari Kaggle menggunakan API. Jadi, tidak perlu upload manual satu persatu. Datasetnya lalu diekstrak ke folder kerja. Isinya berupa gambar 5 jenis hewan yang sudah dikelompokkan per folder kelak. Untuk sel yang ketiga, cek struktur folder dan buat split. Karena struktur folder dataset dari Kaggle kadang tidak konsisten, di sel ini saya cek dulu di mana letak folder trainnya. Setelah ketemu, saya periksa apakah folder validation dan test sudah tersedia. Kalau belum ada, saya buat sendiri dengan pembagian otomatis 70% untuk data training, 15% untuk validation, dan 15% untuk testing. Ini penting supaya model bisa dievaluasi secara adil, tidak hanya diuji dengan data yang sudah pernah dilihat saat training. Di sel 4, eksplorasi dataset. Di tahap ini saya melakukan eksplorasi data, yaitu menghitung berapa jumlah kelas dan berapa jumlah gambar di masing-masing kelas untuk setiap split train, validation, dan test. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk bar chart supaya terlihat jelas apakah datasetnya seimbang antar kelas atau tidak. Ini penting dilakukan sebelum masuk ke tahap modeling. Sel 5, preprocessing data. Di sel ini saya set parameter dasar seperti ukuran gambar 224 x 224 pixel karena itu ukuran standar input untuk MobileNet V2. Lalu batch size 16 dan random seed 42 supaya hasilnya konsisten kalau dijalankan ulang. Setelah itu, saya load dataset train, validation, dan test menggunakan image dataset from directory. Di bagian akhir, saya optimasi pipeline data dengan chase dan prefetch supaya proses loading data saat training lebih cepat. Sel 6, data augmentation. Karena jumlah data yang saya punya tergolong kecil, saya terapkan data augmentation supaya model tidak overfitting. Tekniknya ada 4, random clip horizontal, random rotation, random zoom, dan random contrast. Jadi dari satu gambar asli, model akan melihat variasi-variasi baru setiap kali training, seperti gambar yang diputar, di zoom, atau kontrasnya diubah. Di sini saya tampilkan juga contoh visualnya, perbandingan gambar asli dengan gambar augmentasinya. Sel 7, membangun model dengan transfer learning. Ini bagian inti dari tugas ini. Saya menggunakan MobileNet V2 yang sudah di pre-train di dataset ImageNet sebagai base model. Lalu bagian atasnya saya freeze supaya bobot yang sudah dipelajari tidak berubah dulu di awal. Di atas base model, saya tambahkan layerless scaling untuk normalisasi, layer augmentasi, global average polling, 2 dropout untuk mencegah overfitting, dan dense layer terakhir dengan aktivasi softmax sesuai jumlah kelas yaitu 5. Modelnya dikompile dengan optimizer Adam dan loss sparse categorical cross-entropy. Di sel 8, validasi variabel sebelum training. Sel ini semacam pengecekan terakhir memastikan semua variabel yang dibutuhkan untuk training seperti dataset, model, dan parameter sudah tersedia dan tidak ada yang tertinggal supaya proses training tidak error di tengah jalan. Sel 9, training model. Di sini, model mulai dilatih selama maksimal 20 epoch. Saya pakai 2 callback early stopping supaya training berhenti otomatis kalau validation loss sudah tidak membaik lagi, dan model checkpoint untuk menyimpan model dengan validation akurasi terbaik selama proses training. Di akhir sel, ditampilkan epoch terbaik dan nilai validation akurasi tertingginya.
Sel 10, evaluasi hasil training. Setelah training selesai, saya plot grafik akurasi dan loss, baik untuk data training maupun validation, supaya terlihat apakah modelnya belajar dengan baik atau malah overfitting. Kemudian, model dievaluasi langsung pada validation set dan test set untuk mendapatkan angka akurasi dan loss finalnya. Sel 11, confusion matrix dan classification report. Untuk melihat performa model lebih detail per kelas, saya buat classification report yang berisi precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing dari 5 kelas hewan. Selain itu, saya buat confusion matrix dalam bentuk heat map, supaya terlihat kelas mana saja yang sering tertukar prediksinya dengan kelas lain. Sel 12, fine tuning model. Untuk meningkatkan akurasi lebih lanjut, saya lakukan fine tuning. Caranya, base model MobileNet V2 yang tadinya di-freeze semua, sekarang saya buka atau unfreeze 30 layer terakhirnya saja. Sementara layer-layer awal tetap dibekukan. Modelnya dikompil ulang dengan learning rate yang jauh lebih kecil, yaitu Le5, supaya bobot yang sudah bagus dari pre-train tidak rusak. Training fine-tuning ini dijalankan selama maksimal 30 epoch tambahan. Selanjutnya yaitu sel 13, evaluasi setelah fine-tuning. Setelah fine-tuning, saya evaluasi ulang model pada validation set dan test set, lalu bandingkan hasilnya dengan sebelum fine-tuning untuk melihat apakah ada peningkatan akurasi. Grafik akurasi dan loss dari kedua tahap training sebelum dan sesudah fine-tuning juga digabung dalam satu plot dengan garis penanda kapan fine-tuning dimulai. Sel 14 dan 15, demonstrasi prediksi dan analisis. Di bagian ini saya buat fungsi untuk memprediksi satu gambar yang menampilkan probabilitas untuk setiap kelas beserta gambar dan label prediksinya. Fungsi ini saya coba pada 5 gambar acak dari test set. Ada juga sel tambahan untuk diagnosis, mengecek konsistensi hasil training, dan menguji ulang prediksi pada beberapa data training untuk memastikan modelnya benar-benar belajar dengan baik dan bukan sekedar menebak. Sel 16, upload gambar, simpan model, dan ringkasan. Di sel terakhir ini, model saya buat interaktif. User bisa upload gambar hewan sendiri untuk langsung diprediksi kelasnya. Setelah itu, model disimpan dalam format keras supaya bisa dipakai lagi tanpa harus training ulang, lalu di-download. Terakhir, ditampilkan ringkasan hasil akhir, jumlah kelas, jumlah total gambar, arsitektur model, dan nilai akurasi validation maupun test set setelah fine-tuning. Jadi, secara keseluruhan, alur tugas ini dimulai dari persiapan dataset, preprocessing, dan augmentasi, membangun model dengan transfer learning MobileNet V2, training, evaluasi, fine-tuning, sampai model siap dipakai untuk memprediksi gambar hewan baru. Sekian, terima kasih.